Michael dan juga Dokter Richard. Tadi ada yang belum terjawab nih dokter. Ini penting banget nih dokter, masalah berat badan. Ini benar nggak sih dok, fakta atau mitos kalau aromaterapi ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Ini fakta atau mitos? Ya, itu sebenarnya ada faktanya, ada mitosnya maksudnya. Oh, jadi gitu, gimana tuh? Artinya kalau menurunkan berat badan itu kan ada berbagai cara, dengan menghilangkan lemaknya, kemudian penghancur lemak, ada yang mengurangi nafsu makan. Nah, sebenarnya aromaterapi ini lebih banyak cara kerjanya adalah menurunkan nafsu makannya. Nah, akibatnya kan ya kemauan makannya jadi nggak berkurang, akhirnya orang otomatis lah bisa turun berat badannya. Artinya asupan kalori yang kita makan juga menjadi berkurang. Nah, itulah caranya. Sebenarnya tidak mitos-mitos amat sih ya. Iya. Kata Mbak Intan tadi enggak mitos-mitos amat. Cuman begitulah caranya. Jadi tidak sepenuhnya bisa langsung tiba-tiba Anda kurus gitu. Nggak bisa. Kalau obat-obatan bisa kan? Begitu diminum langsung turun berat badannya. Kira-kira seperti itu. Jadi fakta kalau bisa membantu untuk menekan nafsu makan, dok, ya? Kalau faktanya. Dok, ini sebetulnya kalau kita ingin meracik aromaterapi itu cukup menggunakan satu bahan saja atau boleh dicampur, dok? Nah, tuh. Boleh sekali. Ya? Jadi minyak aromaterapi itu justru harus dicampur sebenarnya. Misalnya dok, kita punya minyak lavender, kemudian jahe atau asiri. Apakah bisa kita campur semua, kita racik dan kita gunakan sebagai aromaterapi atau gimana? Itu namanya blending. Blending. Blending itu ada blending berdasarkan efektivitasnya. Jadi ada efektivitasnya untuk tidur, untuk meningkatkan kualitas tidur atau menurunkan nyeri kan. Nah, itu bisa kita campur dalam satu campuran. Nah, sebenarnya minimal 2 atau 3 minyak atsiri yang kita bisa. Kenapa kita harus 3 kita bilang? Karena ada minyak atsiri itu ada istilahnya daya uap namanya. Note namanya, kita bilang daya menguapnya. Ada yang top note, ya kan, middle note dan base note. Base note itu cara mencampurnya gampang sih. Yang top note itu kan gampang menguap tuh. Nah, itu bisa 3, 2, 1 kita banding. Middle note 2, base note 1. Itu cara gampangnya kita mencampur minyak aromaterapi ini. Mau kita boleh dok, jadi masyarakat penasaran dok. Ya, jadi kalau kita bilang ini kayak seperti ini ya. Ini adalah lemon. Nah, ini lemon oil ini kalau kita cium itu baunya apa? Seperti lebih gampang menguap ya, lebih terhirup. Nah, itu lebih segar. Nah, itu biasanya kandungan citrus citronellanya yang paling enak ya. Nah, itu top note biasanya. Nah, top note. Nah, ini harus sering cium-cium, Mbak. Sebenarnya kalau mau ini. Kemudian eukaliptus. Nah, ini middle sebenarnya, antara top sama middle sebenarnya. Bisa middle eukaliptus ini. Kemudian ada lagi peppermint juga middle sebenarnya, sama kayak ini. Grapefruit juga sama lemon. Nah, ini yang base note itu nilam tadi. Sebenarnya minyak nilam tadi. Itu base note tuh paling lama. Jadi kalau base note itu dia sampai bisa 1 harian baru bisa menguap. Kalau yang middle itu sekitar 1 jam baru bisa menguap. Nah, ini coba kita campur ya. Jadi kalau kita paling gampang mencerna, kalau dengan menggunakan diffuser seperti ini, namanya diffuser ya. Ini boleh seperti ini. Ini beli yang kecil atau yang besar juga boleh untuk satu ruangan ya. Kalau yang ukuran seperti ini cukup ya ukuran 3 x 4 meter lah ya kalau bilang. Nah, kalau yang ini bisa kita campurkan misalnya peppermint oil ya. Nah, peppermint oil ini berapa cc dok airnya nih? Ini 100 cc itu sekitar kalau 100 cc itu sekitar kita bisa kan 5 sampai 10 tetes misalnya. Bisa aja 5. Berapa tetes tuh? 5 sampai 10 boleh. Ya. Nah, setelah itu ya langsung kita sebenarnya kita harus matikan dulu nih Mas dokter. Nah, kita matikan tapi udahlah ya. Baru kita tutup seperti ini. Nah, ini enak nih sudah, dan memang harusnya terlihat seperti ini ya. Nah, gimana dok? Lebih enak wanginya. Kita pakai masker tuh kecium ya. Iya. Wah, ini bikin relax. Nah, relax. Nah, ada satu lagi yang kita bisa pakai untuk dioles sebenarnya. Dioles ya? Dioles. Itu bisa minyak pijat atau juga minyak yang bisa kita gunakan untuk untuk relax juga ya. Nah, ini bisa kita gunakan botol 100 cc atau yang 50 cc bebas ya. Nah, untuk minyak pijat kita harus campurkan dengan namanya base oil namanya. Kenapa? Karena dia ada persentase namanya. Jadi maksimal kalau kalau pada bayi saya bilang tadi minimal maksimal tuh 1%.
campurannya. Ini minyak ini ya, minyak esensialnya. Kalau untuk minyak pijat 3-5% kita bisa. Nah, kita coba aja ya. Ini kita ukur misalnya untuk berapa? 100 ini minyak. Ini olive oil ya. Bisa aja pakai coconut oil, silakan ya. Coconut oil juga untuk bisa. Pijat ya, Dok? Untuk untuk pijat oil, bisa. Untuk olive oil sama coconut oil itu biasanya minyak pijat kita pakai. Atau minyak oles lah ya. Nah, ini kita bilang kalau misalnya 50 cc, ini berapa nih? Ya, terus sekitar 20 cc dong. 20 cc lah 30. ya. 30 lah ya. 30 berarti kalau 3% berapa tuh? Kira-kira 30 tetes lah ya. Kita bikin ya. Oh, dicampur. Oh, langsung dimasukin ke situ. Campur sini. Oh, bisa kita racik sendiri ya dengan olive oil. Kemudian bisa saja kita langsung racik di sini dulu campurannya. Atau memang kita bisa langsung teteskan ke dalam ini untuk apa? Untuk minyak esensialnya. Nah, ini misalnya kita pakai eucalyptus misalnya. Lihat ya, di aturan bisa lihat ya, ada di panduan-panduan kok bagaimana mencampur minyak esensial. Nah, kita teteskan di sini. Berapa tetes? Misalnya 30 tetes ya, ini 30 tetes lah ya. Nah, kemudian kita campurkan lagi apa? Yang eucalyptus. Jahe. Jahe ada nggak? Nggak ada, jahe ini lemon oil ya. Lemon oil ini yang top note tadi ya. Top note kita teteskan sekitar ini yang lebih banyak nih, kita sekitar berapa tuh, 50 tetesan. Kalau ukuran 100 cc ya. Kalau ukuran 100 cc berarti dia 50 tetes, 30 tetes dan 15 tetes. Nah, dokter, ini sambil kita ngeracik-racik, dokter, ini juga ada fakta dan mitos yang beredar, dokter. Ini soal aroma jahe. Ini katanya aroma jahe juga bagus, dokter, untuk kesehatan. Ini banyak sekali manfaatnya. Katanya bisa juga untuk menurunkan gula darah dan juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Ini fakta atau mitos? Ya, ada sebagian ya, sebagian mitos atau fakta ya. Jadi faktanya sebenarnya dia tuh paling banyak efek menghangatkan sebenarnya. Menghangatkan. Atau kita bilang kalau istilah kedokteran namanya placebo ya. Placebo efek itu jadi menghangatkan. Tapi itu bagus juga efektivitasnya kan. Placebo. Dan sebagian juga sebagai antibakteri tadi yang sudah disampaikan tadi di awal kan, antibakteri. Nah, itu bisa dipakai tadi. Mbak Intan tadi bilang apa? Sebagai menurunkan berat badan. Bukan, Dok, untuk menurunkan gula darah. Menurunkan gula darah. Nah, ini menurunkan gula darah sih memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan memang kandungan gingerolnya itu bisa menunjukkan sebagai anti diabetes. Tapi memang belum cukup kuat, tapi bisa dipakai ya untuk menurunkan gula darah sebagai apa? Sebagai komplement aja, alternatif ya untuk menurunkan gula darah. Kira-kira begitu. Nah, Dok, ini masyarakat perlu informasi tentang bagaimana tips menggunakan aromaterapi dengan bijak, termasuk, Dok, pemilihan esensialnya. Takutnya kan dicampur oleh bahan lain, Dok ya. Silakan, Dok. Tips yang pertama ya dalam memilih tadi, Rekal bilang tadi kan, memilih aromaterapi ya. Kita harus yang memilih aromaterapi yang pertama, kita harus lihat produsennya lah. Produsennya itu apakah sudah cukup lama menggunakan memproduksi minyak aromaterapi ya. Kadang-kadang kita lihat di online kan beredar kan, itu akan jadi bisa aja itu bukan aromaterapi murni. Nah, yang kita bilang sebagai aromaterapi murni adalah minyak esensial murni. Jadi kalau di dalam di labelnya nanti seperti ini ya. Kalau label seperti ini akan tertulis nanti bahwa dia murni. Jadi minyak esensial murni dan sudah ada label ininya dong. Label minimal label izin perindustriannya kan atau BPOM biasanya BPOM. Nah, itu aman. Kalau bilang secara aman ya. Nah, kemudian ya kita kedua harus lihat warnanya. Mbak Intan nih. Jadi harus sering kita melihat warnanya nih. Jadi kalau warnanya itu kadang ini murni apa enggak sih? Ini asli apa enggak sih minyak aromaterapinya? Harus dilihat warnanya. Kemudian dicium ya. Nah, itu caranya. Betul. Dan tentunya dapat digunakan secara langsung atau dengan diffuser, Dok ya. Diffuser seperti ini. Dan kalau seperti ini jangan sampai nanti ala kazam ya. Hati-hati. Jangan. Dokter Haikal, benar sekali. Tapi jangan juga kelamaan ya, dokter ya. Harus tahu tadi durasinya maksimal 1 jam kalau untuk diffuser. Ya, jadi kalau diffuser seperti ini itu 1 jam. Nanti diulangi lagi lah 1 jam berikutnya. Kalau ruang AC, Dok? Ruang ber-AC? Ruang AC sih boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah dengan menggunakan diffuser seperti itu, no problem sih. Baik.
Terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih. Semoga Makasih, bermanfaat dokter. ya. Iya, Pastinya dong. pastinya, Ini dokter. membuat kita menjadi lebih segar ya, lebih rileks ya dengan adanya aromaterapi ini. Betul Tambah sekali rileks. dokter Haikal. Dan juga untuk menjaga kesehatan nih pemirsa, untuk jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal, Saya Intan Samadina. Indonesia hidup sehat. Sehat.